Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Sari Dewi dengan NIM STI 2023 03561 akan mereview hasil paper 1 Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance. Untuk memenuhi tugas UAS, metode penelitian yang diampu oleh Bapak Singgi Briandoko. Yang pertama ada artikel judul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance. Yang kedua penulis Ninda Lutfiani, Raya Wijayanti, Irwan Sembiring, Untung Raharja, Iwan Setiawan, Aji Setiawan. Jurnal IJJS Indonesia Journal of Computing and Cybernetic System. Artikel ini terindeksi Sinta 2, volumenya vol nomor 19, nomornya 1, tahun ajaran, tahun terbit yaitu tahun 2025 bulan Januari. Latar belakang, AI semakin banyak dipakai untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan layanan pelanggan, berpotensi menaikkan laba dan pendapatan, tapi butuh biaya, keahlian, dan data berkualitas. Masih ada tantangan, perubahan pekerjaan, risiko privasi, dan keamanan data. Hubungan AI dan kinerja bisnis belum sepenuhnya teruji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan tersebut secara empiris. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang satu, pertama, apa faktor yang mempengaruhi adopsi AI dalam bisnis? Yang kedua, bagaimana pengaruh AI terhadap efisiensi, produktivitas, pendapatan, dan kepuasan pelanggan? Yang ketiga, tantangan apa saja yang muncul dalam penerapan AI? Tujuan penelitian, yang pertama, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan adopsi AI. Yang kedua, mengukur dampak AI terhadap indikator kinerja bisnis. Yang ketiga, mengetahui tantangan saat menerapkan AI. Dataset penelitian. Dataset penelitian, jenis data primer kuantitatif via kuesioner daring. Sampelnya 220 perusahaan yang menggunakan AI. Teknik pengambilan proposis sampling sesuai kriteria. Alat analisis Smart PLS 3.0 PLS SEM. Variable AI, variabel bebas, efisiensi, produktivitas, pendapatan, kepuasan pelanggan sebagai variabel terikat. Objek prediksi. Variabel yang diprediksi kinerja bisnis meliputi efisiensi operasional, produktivitas, pendapatan, kepuasan pelanggan, prediktor, tingkat adopsi, dan penerapan kecerdasan buatan AI. Unit analisis, perusahaan atau bisnis yang telah menggunakan AI. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-seksional. Pengambilan data dilakukan pada saat waktu tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Perusahaan yang sudah menerapkan kecerdasan buatan dalam operasionalnya. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 220 perusahaan. Pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kuesioner daring disebarkan lewat platform seperti Google Forms atau SurveyMonkey. Sebelum disebar luas, kuesioner diuji terlebih dahulu agar pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Teknik analisis data. Data diolah menggunakan metode partial-less structural equation modeling dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Tahapan analisis ini meliputi uji validasi konvergen, uji validasi diskriminan, uji rehabilitasi konstruk, uji modeling pengukuran, uji modeling struktural, dan hipotesis dengan teknik bootstrapping. Selanjutnya ada variabel utama. Variabel utamanya itu artificial intelligence, customer satisfaction, efficiency, productivity. Perannya variabel dependent, variable dependent, variable dependent, variable dependent.
Ada hasil uji reliabilitas dan validitas. Penulis menyatakan bahwa model memenuhi kriteria umum. Cron-Best alpha kurang dari 0,7, composite reliability 0,7, EFA 0,5. Ini berarti konstruk yang digunakan dianggap reliable dan cukup valid untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun hasil penelitian hubungan beta, test static, p-value, hasil. Yang pertama AI Customer Satisfaction, betanya 0,778, test statiknya 18.794, p-value-nya 0,000, hasilnya signifikan. Yang kedua AI Efficiency, betanya 0,832, test statiknya 22.867, p-value-nya 000, signifikan. Productivity, betanya 0,802, test statiknya 19.711, p-value-nya 0,000, hasilnya signifikan. Positive feedback, betanya 0,843, test statiknya 25.999, p-value-nya 0,0, signifikan. Interpretasi, AI paling kuat pengaruhnya terhadap revenue. AI juga paling kuat meninggalkan productivity dan efisiensi. Dampak pada customer satisfaction juga besar walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Pertama kelebihan, metode analisis statistik yang andal dan sesuai. 2. Sampel cukup banyak, hasil lebih terpercaya. Mengukur dampak AI pada indikator kinerja yang jelas. Validitas dan reliabilitas, data teruji memenuhi standar. Hasilnya bermanfaat untuk praktik bisnis dan penelitian. Kekurangan, data diambil satu kali saja tidak menggambarkan perubahan jangka panjang. Sampel hanya perusahaan yang sudah dipakai AI, tidak berlaku untuk semua usaha. Tidak membedakan dampak berdasarkan skala atau jenis industri. Belum mengukur tantangan adopsi secara statistik. Data berasal dari persepsi responden berisiko ada bias. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan efisiensi, produktivitas, serta kepuasan pelanggan. Keberhasilan adopsi bergantung pada data, dukungan pimpinan, keahlian, dan aspek etika keamanan. Tantangan utamanya perusahaan tugas kerja berisiko privasi dan keamanan data. Yang selanjutnya ada saran, perusahaan terapkan AI berharap bertahap tingkatkan kualitas data dan keahlian SDM serta jaga keamanan data. Peneliti selanjutnya seharusnya gunakan desain jangka panjang dan perluas cakupan sampel agar hasil lebih mendalam lagi. Sekian dari review paper 1. Bila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.